Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, berupa rahmat yang menjadikan kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehatnya anggota badan. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk golongan daripada umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang tidak ada syafaat terbesar ketika itu kecuali syafaat yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mumpung kita masih ada di dunia, kita berbanyak juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika hari Jumat atau malam Jumat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang disunahkan di dalam puasa beserta adab-adabnya. Kita merujuk sebentar terkait apa yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang adab ketika berpuasa. Yang pertama apa adabnya Pak? Atau sunnah yang dianjurkan ketika puasa? Makan sahur, ya. Yaitu makan sahur. Maka kita usahakan ketika hendak berpuasa harus makan sahur. Meskipun itu hanya seteguk air, ya. Karena di situ ada keberkahan yang luar biasa. Maka eman-eman kalau kemudian kita tidak makan sahur, meskipun tetap sah berpuasa tanpa sahur, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tasaharu fa inna sahura barakah. Makanlah sahur karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Inilah yang kemudian mendorong kita untuk makan sahur, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan keberkahan itu apa? Zadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kemudian setelah makan sahur, apa Pak? Menyegerakan berbuka. Kalau sahur itu disunahkan untuk diakhirkan, kalau berbuka disunahkan untuk disegerakan, ya. Kenapa harus disegerakan? Ya ini karena mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Maka dorongan daripada sabda Nabi inilah yang kemudian kita harus atau kita mengusahakan untuk menyegerakan sahur. Dan ini hukumnya adalah sunnah.
Dan disunahkan juga di dalam berbuka itu menggunakan apa? Kurma matang, rutop. Kalau nggak ada kurma kering, tamer. Kalau nggak ada pakai air. Nah, kalau nggak ada apa saja, nggak ada apapun, kita bukanya dengan apa? Misalkan di perjalanan nggak nemu air, nggak nemu makanan, atau di padang pasir atau di tengah hutan nggak ada apa-apa, kita makan apa? Ya kalau misalkan memungkinkan makan daun ya makan daun. Kalau nggak mungkin ya sudah kita apa? Niat kan itu. Niat berbuka. Ya, niat berbuka. Makanya niat ini termasuk bisa membatalkan puasa. Makanya hati-hati kalau kita lihat sesuatu tergiur atau ada niat membatalkan, itu bisa batal puasanya. Di tengah-tengah berpuasa di siang hari kok kita niat membatalkan, itu puasa kita bisa batal. Nah, karena apa? Telah lepas dari niat. Seperti itu. Kemudian apa lagi yang termasuk adab di dalam berpuasa? Yaitu apa? Ad-du'a indal fitri wa asna asyam, yaitu kita berdoa ketika berbuka puasa. Doanya apa yang disunahkan dalam berbuka? Dhahabad dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, itu doa yang masyhur yang merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha ketika berbuka berdoa dengan doa itu. Tentunya ketika mau makan kita baca doa memakan, yaitu basmalah. Bismillah, makan, setelah itu kita baca doa yang tadi. Karena artinya doa tadi itu bukan doa ketika mau makan, tapi secara lafadznya ini setelah makan. Dhahabad dhama'u, telah hilang dahaga, artinya sudah minuman itu. Dhahabad dhama'u, dahaga telah hilang karena sudah minum, sudah makan. Wa batalatil uruq, dan urat-urat telah basah, artinya sudah dikasih airan, sudah basah. Maka doa ini dibaca ketika apa? Ketika sesudah kita makan iftar. Adapun ketika mau makan iftar, doa mau makan biasa, baca basmalah. Seperti itu. Kemudian al-kafu amma yatafa ma'asyam. Kita berusaha mencegah segala sesuatu yang bertentangan dengan puasa, yang bisa merusak pahala puasa. Ya karena puasa itu disyariatkan tidak lain adalah liyuhadziban nafsa, yaitu untuk menjernihkan nafsu, untuk menjernihkan jiwa kita. Dan untuk membiasakan kita berbuat baik itu daripada tujuan disyariatkannya berpuasa. Maka hal-hal yang bisa merusak puasa atau pahala puasa bisa rusak harus kita hindari. Seperti halnya apa? Kemarin berkata dusta. Ya, berkata dusta ini bisa merusak pahala puasa. Ya. Karena dusta ini dosa besar. Dusta itu mengarahkan orangnya kepada kefasikan, kemaksiatan, ya, kefajiran, dan kemaksiatan itu akan menjadikan dia masuk neraka. Sedangkan kebalikannya jujur itu akan menunjukkan orang yang jujur kepada kebaikan, dan kebaikan akan menjadikan dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, kemudian selain kita harus menjaga lisan dari dusta, juga tidak boleh apa? Ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu kita membicarakan saudara kita yang seandainya saudara kita itu mendengar pembicaraan kita, dia tidak suka. Ya, dia tidak suka. Itu berarti ghibah. Itu kalau nyata seperti itu, itulah namanya ghibah. Kita membicarakan apa adanya seperti itu. Tapi ketika saudara kita misalkan mendengar kok tidak suka, ya itulah namanya ghibah, meskipun kenyataannya seperti itu. Kalau enggak sesuai kenyataan, namanya apa? Fitnah, dustaan. Ya. Itulah ghibah. Kemudian setelah ghibah apa? Menjauhi namimah, termasuk adabnya namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Ya. Bahwasanya dalam sebuah hadis disebutkan tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Artinya ini apa? Dosa besar. Adu domba ini dosa besar. Ya. Dan juga jangan kemudian menyibukkan ketika berpuasa itu mendengarkan musik. Ya, sudah kita bahas kemarin. Ya, semua ulama madhab 4 itu tidak setuju dengan musik. Ya, semua ulama madhab 4 itu tidak setuju dengan musik. Makanya kita hindari mendengarkan musik.
Ya, lebih baik kita dengarkan apa? Bacaan Al-Qur'an, murotal, atau kita berbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, jangan mendengarkan musik ketika berpuasa. Ini termasuk adab-adab yang juga harus kita terapkan ketika berpuasa. Lebih baik kita berbanyak membaca Al-Qur'an atau kita mendengarkan murotal. Ini lebih bisa menyejukkan hati. Dan itu lebih betul-betul bisa mendatangkan hati yang tentram, hati yang tenang. Tapi kalau kita dengar musik, kelihatannya kita tenang sejenak, ayem. Tapi sebetulnya itu setelahnya itu tidak nyaman, bikin tidak nyaman sebetulnya. Kalau orang sudah peka terhadap musik yang tidak baik, itu ketika dia dengar musik ternyata malah nggak enak, mah pusing kan itu. Nah, orang yang sudah terbiasa mendengar Al-Quran, sudah terbiasa terisi dengan Quran, dengar musik itu nggak enak rasanya, pusing atau malah mumet. Karena memang hakikatnya musik itu seperti itu, ya, menjadikan hati kita ini malah nggak baik. Ya, dan semua ulama madhab itu sepakat tentang tidak bolehnya musik. Ya. Tapi itu di antara adab-adab yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, begitu juga di dalam puasa, selain ada adab-adab, ada sunnah-sunnah, ada hal yang membatalkan puasa, begitu juga ada hal-hal yang dibolehkan di dalam berpuasa itu apa saja. Ya, maka pada malam hari ini kita akan membahas termasuk hal-hal yang dibolehkan di dalam berpuasa. Kenapa kita membahas masalah ini? Supaya kita tidak bimbang ketika kita sedang berpuasa, tidak bimbang, tidak ragu-ragu apakah perkara ini boleh atau tidak. Ya, supaya kita mantap ya dalam suatu perkara yang nanti akan kita kerjakan ketika berpuasa, maka kita harus tahu hal-hal apa saja yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Kalau kita sudah tahu, kita sudah mantap, maka subhat yang ada dalam hati kita ini sudah hilang, maka kita tidak ragu-ragu lagi. Nah, dan yang pertama yang dibolehkan di dalam puasa itu adalah nuzulul ma' wal ingimasu fih, yaitu kita boleh menyiram diri kita dengan air atau kita menyelam di dalam air. Jadi kita boleh mengguyur diri kita dengan air ataupun kita menyelam, ya. Renang itu boleh. Renang itu boleh ketika berpuasa. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi ketika berpuasa kita renang. Nah, nanti tidak ragu-ragu lagi ujuk-ujuk batal posone ndak. Renang itu boleh. Ya, jadi renang itu boleh, kita mandi pun boleh. Mengguyurkan air sebanyak apapun ke dalam badan kita itu hukumnya boleh. Lima rawahu Abu Bakrin an bin Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu hadatsa faqala wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa shaimun. Ini dari Abu Bakrin bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi, ya, bahwasanya dia berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyiram kepalanya dengan air, wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, minal la'atosi au minal har. Baik itu dilakukan ketika beliau dalam keadaan atos, haus, atau dalam keadaan yang panas terik. Ya, jadi untuk meminimalisir rasa panas, rasa haus, kemudian Nabi menyiram dirinya dengan air. Maka ini hukumnya boleh. Dan juga dari Aisyah, ya, beliau menuturkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban wa huwa shaim tsumma yaktasil. Ya, dari Aisyah bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk waktu fajar dalam keadaan junub, wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan puasa. Tsumma yaktasil, kemudian beliau mandi. Ya. Jadi di sini lanjutan hadis yang disebutkan oleh mu'alif di sini, Nabi itu pernah dalam keadaan sudah fajar, sudah masuk waktu fajar, sudah subuh, beliau dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi dan beliau dalam keadaan berpuasa. Artinya di sini tidak mengapa seseorang yang dia junub pada malam harinya
dan sudah masuk waktu fajar sedangkan dia belum mandi, maka boleh mandi ketika itu. Ya. Maka di sini bolehnya mandi dalam keadaan berpuasa atau sesudah masuk waktu fajar. Ya, dan bagi orang yang junub tadi itu melanjutkan puasa, ya, bukannya kemudian tidak puasa karena dia belum mandi kemudian dianggapnya apa? Dianggapnya tidak sah puasanya. Ya, jadi tetap sah, tetap lanjut puasanya meskipun dia belum mandi ketika sudah fajar atau sudah subuh. Adapun kalau dia nanti mau sholat maka wajib mandi dulu. Ya, jadi mandinya ini bukan karena puasa tapi karena mau sholat seperti itu. Kemudian terkait bolehnya seorang mandi ketika sedang berpuasa atau mengguyur ke kepalanya ketika berpuasa, di sini mu'allif menyebutkan fa in dakhalal ma'u fi jawfi shaim min ghairi qasdin fa shamu sahih. Maka jika ketika itu masuklah air ke dalam kerongkongannya atau ke dalam perutnya, ya, dari orang yang puasa tadi, min ghairi qasdin, tanpa bermaksud demikian atau dia tidak sengaja, fa shamuhu sahih, maka puasanya itu sah, ya, tidak batal kalau tidak sengaja. Nah, itu yang dibolehkan pertama, ya, nomor pertama yang dibolehkan di dalam berpuasa, yaitu apa? Mengguyur badan kita dengan air. Kemudian yang kedua yang dibolehkan di dalam berpuasa al-iktihal. Al-iktihal yaitu bercelak. Wal qatratu wa nahwahuma mimma yadkhulul ain. Dan juga qatrah yaitu obat tetes mata. Jadi kita boleh menggunakan obat tetes mata dan yang sejenisnya yang masuk ke dalam mata kita. Sawaun aujadda ta'mahu fi halqihi am lam yajidhu li'anal ain laisat manfadan ilal jawf. Baik obat tetes yang kita masukkan ke mata itu ada rasanya atau tidak ada, itu sama saja, ya. Sama saja karena mata itu bukan saluran, ya, pencernaan, bukan saluran yang menjadikan sesuatu zat itu kemudian masuk ke dalam perut kita. Artinya bukan saluran yang biasanya, ya, yang biasanya sesuatu yang bisa masuk ke perut kita itu lewatnya apa? Mulutan itu, mulut atau mungkin tenggorokan, ya, mungkin hidung. Tapi kalau mata ini bukan saluran yang kemudian bisa sampai kepada perut kita, ya. Bukan saluran yang biasanya bisa memasukkan makanan ke dalam perut kita. Nah, jadi meskipun nanti terasa di tenggorokan ada rasanya, maka ini tidak mengapa. Jadi nanti tidak ragu-ragu lagi kalau ada air atau sesuatu yang masuk ke mata kita ini ternyata tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, ya, hal-hal yang dibolehkan di dalam berpuasa yaitu al-qublah. Apa al-qublah? Al-qublah yaitu berciuman, ya, bercumbu. Tentunya dengan istri, ya, dengan istrinya sendiri, ya, bukan orang lain, ya. Ya, kalau dengan orang lain ya dosanya tumpuk-tumpuk. Al-qublah ini berciuman, bercumbu, ya, dengan istri. Liman qadira ala dhabti nafsihi, tapi bagi siapa yang dia bisa mampu menahan nafsunya, menahan syahwatnya, ya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang telah datang dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbihi. Dari Aisyah beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium dan beliau dalam keadaan berpuasa, artinya mencium istrinya, ya, yaitu Aisyah. Wa yubashiru wa huwa shaim, dan juga
menyumbu. Ya, menyumbu ini artinya bersentuhan kulit langsung, entah bersentuhan dengan tangannya, pokoknya langsung saling bersentuhan. Dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya. Dan Aisyah menuturkan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Nah, jadi kalau memang kita bisa menahan syahwatnya ini boleh, ya, dibolehkan. Dan juga dari Umar, semoga Allah meridhoinya, anahu qala hasyastu yauman faqabaltu wa ana shaim. Ini dari Umar mengatakan, hasyastu, saya semangat ya. Bersemangat, saya sedang bergairah pada suatu hari. Ya, sedang berhasrat banget, sedang semangat itu kan. Faqabaltu wa ana shaim. Kemudian saya mencium istrinya dan saya dalam keadaan puasa. Fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu sunatul yaum amron adiman. Qabaltu wa ana shaim. Kemudian Umar ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah, pada hari ini aku telah membuat suatu perkara yang besar, suatu perkara yang luar biasa. Aku telah mencium istriku dan aku dalam keadaan berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Ara'aita lau tamat mata bima'in wa anta shaim?" Apa pendapatmu jika engkau berkumur-kumur dan engkau dalam keadaan berpuasa? Qultu la ba'sa bidzalik. Maka Umar mengatakan, ya, Qultu, maka aku mengatakan, maksudnya Umar tadi, la ba'sa bidzalik, maka tidak masalah dengan hal itu. Ya, dengan berkumur-kumur tadi tidak masalah. Qala fa fima, maka Nabi mengatakan fa fima. Maka apa soalmu itu? Maka apa pertanyaanmu? Itu artinya apa? Nabi di sini menjelaskan hal itu tidak mengapa. Jadi mencium istri, bercumbu itu tidak mengapa. Ya. Qala Ibnu Mundir, rakhasa fil qublah Umar wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Aisyah wa Ata'u wa Sa'bi wal Hasan wa Ahmad wa Ishaq. Nah, ini semua adalah para ulama yang mereka semua ini memberi keringanan ya di dalam kita berpuasa itu boleh mencium, gitu, mencium istri. Wa madhabul Ahnaf wa Syafi'iyah annaha tukrahu 'ala man harakat sahwatahu. Adapun dalam madhab Imam Hanafi, madhab Hanafiyah dan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, bahwasanya mencium itu dimakruhkan bagi orang yang dia tidak bisa menahan syahwatnya, makruh. Maka di awal tadi juga sudah disebutkan bagi siapa yang mampu menahan syahwatnya. Maka yang tidak mampu menahan syahwatnya, ini hukumnya apa? Makruh. Ya. Hukumnya makruh bagi orang yang tidak mampu menahan syahwatnya. Wala takrahu li ghairihi, dan tidak dimakruhkan bagi yang dia mampu menahan syahwatnya. Kalau dia mampu menahan syahwatnya maka ini tidak mengapa, enggak ada hukum makruh. Tapi kalau dia tidak mampu menahan syahwatnya, makruh. Lakinnal aula tarkuha. Akan tapi yang lebih utama adalah meninggalkannya. Ya, jadi tidak usah coba-coba. Ya, karena memang ini berat. Ya. Terkadang orang yang lapar itu malah syahwatnya bisa naik kadang-kala. Meskipun secara umum, secara kaidah itu tujuan kita lapar biar syahwatnya ini turun. Tapi kadang-kala suatu keadaan itu memungkinkan orang yang lapar itu malah lapar semua. Jadi perutnya lapar, nafsunya juga lapar, memungkinkan. Ya, seperti itu. Makanya di sini ada keterangan yang tidak mampu menahan syahwatnya itu makruh. Wala farqa baina syaikh wa syab fi dzalik. Nah, jadi dalam hal hukum masalah ini tidak ada bedanya baik itu orang tua maupun anak muda. Ya, sama saja hukumnya sama. Ya. Jadi artinya apa di sini semua memungkinkan, orang tua pun masih punya syahwat gitu. Ya. La farqa baina syaikh wa syab, tidak ada bedanya antara orang tua dan anak muda, sama saja hukumnya sama. Wal iktibaru fi tahriki syahwah. Dan yang menjadi sebab ini, yang menjadi masalah di sini adalah tentang syahwat, ya, tentang pergerakan syahwat. Kalau syahwatnya muncul jadinya makruh. Dan juga khaufil inzil. Khaufil injal, yaitu ditakutkannya keluarnya air mani.
Kalau keluar air mani karena tadi berjumbu maka batal puasanya. Seperti itu. Fa in harakat syahwata syab au syahwi kurihat. Maka jika syahwatnya seorang pemuda maupun orang tua itu kuat, maka ini dimakruhkan, tidak boleh. Wa illam tuharikuha li syai' au sab dhaif lam tukrah wal aula tarkuha. Akan tapi kalau memang syahwatnya ini lemah, bukan lemah syahwat ya, artinya dia bisa menahan syahwatnya, bisa menahan ya, lemah itu kan, syahwatnya bisa melemah. Nah, ini tidak dimakruhkan. Akan tapi sama saja wal aula tarkuha, yang lebih utama adalah meninggalkannya. Jadi ala kulli hal apapun keadaannya yang paling utama adalah meninggalkan hal tersebut. Sawa'un qabbalal khudda awil fama aw ghairuhuma. Baik itu mencium khudda pipi atau mencium bibir atau yang selain keduanya sama saja. Ya, mencium apa saja itu sama saja, hukumnya sama. Ya, tidak ada perbedaan selama itu bisa menjadikan syahwat naik, ya, maka sama hukumnya. Wa hakadal mubasyarah bil yad wal mu'anaqah lahuma hukmul qublah. Begitu juga dengan orang yang berjumpa tadi yang saling bermesra-mesraan, saling menyentuh, saling meraba-raba dengan tangannya atau berpelukan ya, mu'anaqah itu berpelukan, maka hukumnya ini sama seperti hukum tadi, qublah, yaitu berciuman, ya, berjumpa. Nah, ini yang ketiga ini dibolehkan, cuman bisa menjadi makruh. Dan yang lebih utama adalah ditinggalkan. Ya, boleh artinya boleh ini, ya tidak dilarang. Dan yang berikutnya yang dibolehkan ketika berpuasa yaitu al-huknah. Al-huknah itu suntikan, jadi menyuntik. Namun dalam hal ini memang ada khilaf dari para ulama, ya menyuntik. Menyuntik di sini dibolehkan kalau yang disuntikan itu atau yang diinfus itu adalah obat. Tapi kalau makanan, ya ada sebagian ulama ini mengatakan batal puasanya. Meskipun ada yang mutlak mengatakan tidak batal. Jadi mutlak, ya ada yang mengatakan mutlak tidak batal orang yang disuntik, entah itu yang disuntikkan berupa zat makanan atau tidak. Ya di sini memang ada khilaf. Tapi biasanya tadi kalau orang itu diinfus makanan itu biasanya orang sakit. Lah ngapain sakit puasa kan gitu. Ya, tapi dalam masalah ini memang ada pembahasan dari para ulama. Ya. Yang dipilih oleh Syekh Shalih Utsaimin itu kalau yang disuntikkan makanan itu adalah batal. Tapi kalau obat biasa tidak batal. Kemudian yang berikutnya yang dibolehkan yaitu al-hijamah. Al-hijamah apa? Al-hijamah itu berbekam. Ya, berbekam. Berbekam ini boleh. Ya, berdasarkan sabda Nabi, faqad ihtajaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim illa idza kana tud'ifu shaim fa innaha tukrahu lahu. Bahwasanya Rasulullah ini pernah berbekam sedangkan beliau sedang keadaan berpuasa. Kecuali kalau dalam keadaan lemah, orang yang berbekam tapi malah menjadi lemah dengan bekam itu, maka ini hukumnya makruh. Ya, ini berdasarkan perkataan Sabit Al-Bunani li Anas kepada Anas. Nah, beliau mengatakan, hakuntum takrahunal hijama li shaim ala ahdi Rasulullah SAW. Apakah kamu membenci ya bekamnya orang yang sedang berpuasa pada zaman Nabi SAW, ya, apakah kamu tidak menyukai terhadap orang-orang yang bekam sedangkan dia dalam keadaan puasa yang terjadi pada zaman Nabi? Qala la. Maka Anas menjawab la illa min ajli du'fi. Nah, Anas mengatakan tidak, saya tidak membenci orang yang bekam sementara dia dalam keadaan puasa. Illa min ajli du'fi, kecuali kalau bekam itu menjadikan dia lemah, maka ini tidak boleh. Wal fasdu mislul hijamah fil hukmi. Adapun fasdu hukumnya juga sama dengan hijamah. Di sini ada istilah dari sebagian ulama membedakan antara hijamah atau bekam dengan fasdu.
Kalau hijamah itu mengeluarkan darah dari kepala, itu namanya hijamah. Kalau fasdu itu mengeluarkan darah dari selain kepala, ini fasdu. Ya secara umum kita mengenalnya bekam. Hijamah itu ya umum, pokoknya mau dibekam kepala, mau kaki, mau punggung, itu namanya bekam. Nah, itu istilah yang sering kita dengar. Tapi ada juga ulama yang membedakan. Ya. Kalau hijamah itu khusus di kepala, kalau fasdu itu bekam selain kepala. Karena memang Nabi seringnya itu apa? Bekamnya di kepala gitu. Jadi Nabi itu beberapa kali bekam di kepala. Ketika pernah terkena sihir yang kemudian turun surat itu Al-Falaq, An-Nas, ya, itu Nabi pernah berbekam di kepalanya, di umum munggis. Ya, maka termasuk obat ya, ketika ada orang yang mungkin sakit, kena gangguan jin, selain diruqyah dengan bacaan Al-Quran, itu nanti bisa disempurnakan dengan dibekam di kepalanya, di umum munggis, bagian ubun-ubun, bagian tengah. Dan ini ternyata juga bisa menjadikan kita lebih fresh di kepala. Nah, lebih fresh untuk menghafal Al-Quran misalkan, ini juga membantu, terasa lebih ringan. Nah, ini sudah dibuktikan beberapa teman-teman saya dulu yang dia di pondok tahfidz, dia tuh takut dibekam, takut, nggak berani ya disuntik-suntik pakai jarum. Begitu dibekam sekali, dia rasakan ngapal Quran rasanya kok enak, ringan, akhirnya minta bekam terus. Awalnya takut banget, sekarang ketagihan. Nah, yang bekam ini sunnah yang hampir terlupakan pada zaman sekarang. Nah, maka hijamah ini hukumnya itu sunnah, mengeluarkan darah dari tubuh kita. Itu prinsipnya seperti itu. Istilah Cinanya ya kaping. Kalau kita beli alat bekam ada tulisannya kaping, di kop. Jadi hijamah ini boleh meskipun kita dalam keadaan puasa, kan, tapi makruh kalau menjadikan diri kita justru lemah dengan puasa, dengan bekam itu tadi. Kemudian yang keenam yang dibolehkan dalam berpuasa itu adalah al-mad maudhuh wal istinsyak, yaitu apa? Mad maudhuh berkumur-kumur, dan istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Ini hukumnya boleh. Illa annahu tukrahul mubalaghah fihima, kecuali kalau dia memasukkan air ke dalam mulutnya atau hidungnya ini dengan cara yang berlebihan, terlalu dalam, maka ini hukumnya makruh. Ya. Jadi boleh kita berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ini boleh, tapi tidak boleh berlebihan, terlalu banyak, terlalu kuat. Kita nyorotnya terlalu kuat, akhirnya malah masuk, nah ini bisa batal nanti. Maka dimakruhkan kalau terlalu dalam, nah, tidak boleh. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fa'inda istan sakta fa'ablik ila antakuna so'iman. Ya. Jika kamu beristinsak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, fa'ablik, maka dalamkanlah. Ya. Sing kuat kita, sing kenceng, nak nyedot sing kenceng. Itu langsung sing kenceng. Ila antakuna so'iman, kecuali kalau kamu dalam keadaan puasa. Jadi kalau dalam keadaan tidak puasa itu disuruh kenceng, kuat, yang kuat. Tapi kalau dalam keadaan puasa dimakruhkan, tidak boleh disedot dengan kencang. Ya. Waqad kariha ahlul ilmi as-sa'uta lis-sha'im. Ya. As-sa'uta yang terkait istinsak, masukkan air ke dalam hidung. Karena kalau kita berlebihan ini hukumnya makruh, maka di sini ada pendapat dari ahlul ilmi bahwasanya hukum as-sa'ud yaitu obat yang dimasukkan ke hidung ini makruh hukumnya. Hukumnya makruh saja, tapi tidak membatalkan puasa saja. Inhaler itu hukumnya dimakruhkan saja, pendapat sebagian ahlul ilmi, tapi tidak membatalkan puasa. Inhaler itu tidak membatalkan puasa, karena apa? Karena dengan kita meniup inhaler tidak menjadikan kita kenyang, itu pendapat para ulama. Dan bukan sebab kemudian inhaler yang kita hirup ini masuk ke dalam perut kita yang kemudian mengenyangkan kita. Karena di dalam berpuasa itu kita tidak boleh makan dan minum, karena dengan makan dan minum ini menjadikan kita kenyang sehingga akan memproduksi darah-darah dalam tubuh kita, sehingga kita akan lebih bertenaga. Adapun kalau inhaler ini tidak bisa disamakan dengan makan seperti itu. Ini hujah para ulama yang membolehkan pakai inhaler, tapi hukumnya tadi makruh.
tapi tidak membatalkan puasa. Kemudian qala Ibnu Qudamah yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wa in tamat mando awistan syaqa fil tahara fasabaqal ma'u ila halqihi min ghairi qasdin wala israfin fala syai' alaih. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan jika seseorang ini kok beristinsyak ya, di dalam dia berwudu, kemudian air ini masuk ke dalam tenggorokannya tanpa disengaja dan tidak berlebihan, maka tidak mengapa. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah. Ya, kalau tidak sengaja kita sudah hati-hati dengan syarat tadi, sudah hati-hati, sudah memenuhi perintah Nabi. Kecuali kalau dalam keadaan puasa, diusahakan jangan kencang-kencang. Nah, tapi begitu kecelakaan, nggak sengaja masuk, maka ini Ibnu Qudamah mengatakan fala syai' alaih, tidak mengapa. Ini terkait orang yang tadi memasukkan ke dalam hidungnya. Wa bihi qala al-Auza'i wa Ishaq wa Syafi'i fi ahadi qaulaihi. Begitu juga dengan pendapat al-Auza'i, pendapat Ishaq dan juga Imam Syafi'i. Wa qala Malik wa Abu Hanifah yuftir li annahu awsalal ma'ila jaufihi dzakiran li sawmihi fa aftara kama law ta'ammada surbahu. Ya, dan juga memang ada yang mengatakan tetap batal, kan? Nah, makanya di sini harus hati-hati. Maka dari pendapat para ulama di sini mengindisikan mengarahkan kita semua untuk berhati-hati, jangan sampai ketika kita berwudu ini menelan air ataupun ketika memasukkan ke dalam hidung ini bisa masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah. Tapi kalau nggak sengaja di sini dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, di situ memang tidak batal. Sebagaimana kita minum nggak sengaja, ya tidak batal. Selama tadi dia niatnya sudah berusaha, tidak kuat-kuat sebagaimana petunjuk Nabi. Nah. Kemudian yang berikutnya, sekalian, setelah dibolehkannya kita madmadoh, kemudian istinsak, juga dibolehkannya kita untuk di sini kaba'rik, yaitu menelan ludah. Boleh kita menelan ludah. Jadi menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Wanggubari torik, atau ketika kita berjalan di perjalanan kemudian kita menghirup di jalan debu masuk ke tenggorokan kita, maka ini juga tidak mengapa. Atau kita menghirup asap sate, tidak mengapa. Ya, seperti tadi kayak nyirup inhaler kan itu kan, cuman rasanya sate. Nah, ini tidak mengapa. Atau menghirup ayaan tepung yang tipis-tipis, itu juga tidak mengapa. Mungkin kita lagi goreng-goreng menduan mau buka puasa, lelah tepungnya mlebu irung. Nah, ini insyaallah ini tidak membatalkan puasa. Ya. Wa nukhama wa nahwin dzalik. Kemudian dahak, ya. Ini yang mungkin ini syaratnya tadi yang memang tidak mungkin untuk kita cegah. Ya. La yumkin al-ikhtiras anhu. Yang tidak mungkin untuk kita cegah. Kita tidak bisa mencegahnya. Jadi tidak sengaja, semuanya tidak sengaja. Ya. Misalkan di jalan tadi mencium debu masuk ke mulut, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Atau juga dahak ya, kalau memang nggak sengaja tidak mengapa, tapi kalau sengaja bisa batal. Dahak sudah dikeluarkan dari gigi, sudah dolanan itu kan, dilek lagi. Nah, ini batal, ya. Itu nggak boleh kalau gitu. Sudah bisa dibuang kok dilek lagi, ya itu. Jadi sini memang tidak membatalkan puasa karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan secara khusus seperti tadi yang kita menghirup udara inhaler, itu nanti ada keterangan insyaallah. Wa qala Ibnu Abbas la basa an yanduqa ta'am
al-kholla wa syai' yuridu syira'ahu. Ini Ibnu Abbas mengatakan tidak mengapa seseorang ini mencicipi makanan. Nah, ini malah boleh lagi nih. Mencicipi makanan seperti cokak. Dan sesuatu yang hendak dijual ini boleh dicicipi. Misalkan mau jual apa, ini boleh dicicipi. Hanya sekedar mencicipi saja, tidak dilek ya maksudnya. Tidak ditelan. Ya. Bahkan Al-Hasan yamdungul jauz li ibnihi wa huwa shaim. Bahwasanya ada riwayat bahwasanya Al-Hasan ini pernah mengunyah makanan untuk anaknya, kemudian dikasihkan anaknya. Jadi dikunyah-kunyah kemudian dikasihkan ke anaknya. Ya, kalau sekedar gitu boleh. Ya. Boleh. Selama tadi tidak ditelan. Kalau langsung ditelan ya batal. Ya. Tapi di sini ada dalam masalah mengunyah, ya, memasukkan makanan dalam mulut. Ini ada pendapat dari Imam Nawawi Al-Bantani, pernah dengar ya? Imam Nawawi Al-Bantani termasuk ulama Indonesia, orang Banten. Ya, beliau dari kalangan mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah di Indonesia terkenal. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini rujukan para kiai-kiai di Indonesia yang khususnya bermadzhab Syafi'i, termasuk mengarai ke beliau. Beliau memiliki pendapat. Kalau misalkan seseorang ini ngopi ketika sebelum fajar. Ya, sebelum fajar kok ngopi. Kemudian sisa-sisa kopinya itu masih di mulut, masih di lidah sampai fajar sudah berlalu. Kemudian ketika itu bercampur dengan lidah, ya, bercampur dengan air liur ludah, ya. Kopi yang tadi bercampur dengan ludah, kemudian dia telan, itu bisa batal puasanya batal. Karena sudah berubah, ludahnya sudah berubah kopi kan itu. Dari sisa-sisa tadi itu dilek itu batal, ya, ditelan lagi batal. Ya, karena ini dihukumi seperti makan. Karena ludahnya sudah bercampur dengan kopi. Ya, kecuali kalau ludah tok, nah, ludah murni ini tidak mengapa. Selama masih di dalam mulut kita, belum kita pakai mainan tadi ya, dikeluarin, dimasukkan lagi, ini batal. Tapi kalau masih alami di dalam mulut, kita telan, tidak mengapa. Ya. Tapi kalau tadi minum kopi atau minum apa, atau selilitan, ya, selilitan ayam misalkan, lepas siangin ditelan ya batal puasanya, kayak makan seperti itu. Hukumnya seperti itu. Nah kalau air ludah ini kalau dia tercampur dengan makanan yang lain, ini batal. Wa amma madgul ilki fa innahu makruhun. Ya, adapun mengunyah permen karet ya, al-ilki, al-luban itu permen karet, fa innahu makruhun. Ini hukumnya adalah makruh. Ya, idza kana la yatafattat minhu ajza. Ini makruh kalau dia tidak meremukkan ya, tidak meremukkan daripada bagian permen karet tersebut. Ya. Wa mimman qala bi karahatihi as-sabi wan nah'i wal ahnab wasyafi'i wal hanabilah. Adapun yang memakruhkan ini adalah asy-syabi wan nah'i wal ahnab wasyafi'i wal hanabilah. Ya, para ulama ini termasuk dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi hukumnya makruh mengunyah permen karet. Ya. Kalau dia tidak mengunyah-ngunyah ini, meremukkan. Kalau kita remuk-remuk, kita kemudian menghasilkan rasa, kita telan, itu batal. Tapi kalau sekedar dikunyah-kunyah saja, misalkan, dan tidak sampai kita telan, itu dihukumi makruh. Ya, dihukumi makruh karena ini bisa menyebabkan tadi, bisa menimbulkan rasa. Ya, ada potensi menjadikan lidah kita ada rasanya. Nah kalau kita telan, batal. Seperti minuman itu. Nah, makanya ini khusus permen karet memang kalau kita kunyah-kunyah ini bisa menimbulkan rasa seperti kopi tadi. Nah, makanya dalam para ulama ini mengunyah-unyah seperti itu ini makruh. Nah.
Nah, ini adalah ketika apa? Ketika lam tatahalal anhu minhu ajza. Ini jika tidak ditelan ya. Kalau sampai ditelan maka ini membatalkan puasa. Jadi kalau dikunyah-kunyah ini hukumnya makruh, tapi kalau sampai ketelan tadi aftoro, maka puasanya bisa menjadikan batal. Nah, wa qala Ibnu Taimiyah wa sammur rawaih at-thayyibah la ba'sa bihi lis-shaim. Dan mencium bau-bauan yang harum ini juga tidak mengapa bagi orang yang berpuasa. Mencium bau wangi, mencium bau masakan, bau sate tadi itu tidak mengapa. Nah, ya, adapun tadi seperti apa? Bercela kemudian memakai suntikan, ya, suntikan yang sifatnya obat tadi atau meneteskan ke mata, obat mata, ini secara zahirnya adalah tidak membatalkan puasa. Fa inna min dinil Islam, karena puasa itu adalah dari agama Islam. Allati yahtaju ila ma'rifatil khas wal 'am, yang mana di dalam amalan-amalan dalam agama Islam itu membutuhkan sesuatu yang khusus dan sesuatu yang umum. Jadi ada perkara yang khusus, ada perkara yang umum. Maka jika suatu perkara itu diharamkan atau tidak boleh dilakukan, maka tentunya Allah dan Rasulnya akan menjelaskan. Maka terkait hal-hal tadi ini tidak ada penjelasan dari Rasulullah dan juga para sahabat tentang batalnya orang yang tadi mencium bau, kemudian memasukkan obat mata ke dalam mata. Ini tidak ada keterangan dari Nabi. Kalau memang itu ada itu membatalkan, maka akan ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi intinya secara umum kaedahnya perbuatan-perbuatan yang sulit dihindari, ya seperti tadi menelan ludah, ya, mencium aroma masakan atau menghirup debu di jalan, maka ini tidak mengapa. Nah, karena itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Nah, jadi itu beberapa hal yang dibolehkan di dalam kita berpuasa. Ya. Boleh memakai celak, ya boleh apa tadi? Memakai celak, terus apa yang boleh? Memakai obat tetes mata, terus apa Pak? Mencium istri, mencium bau-bauan, bau wangi, ya, kemudian memakai minyak wangi, ini semua dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan dalam agama ini. Kalau itu dilarang, tentunya akan datang riwayat yang jelas datang dari Nabi. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya yang dibolehkan di dalam berpuasa yaitu yubahu lis-shaim ayyakula wa yashraba wa yujami'a hatta yatla al-fajr. Fa in tala al-fajru wa fi famihi ta'amun wajaba alaihi ayyalfudahu. Au kana mujami'an wajaba alaihi ayyanza'a. Yang kedelapan, bagi orang yang berpuasa dibolehkan makan, minum, berjima sampai terbit fajar. Jika telah terbit fajar dan di mulutnya ini ada makanan, maka baginya harus wajib memuntahkan. Ini kalau memang yakin sudah terbit fajar. Nah, ini pendapat seperti itu. Jadi kalau di mulutnya ada makanan maka dimuntahkan. Kalau dia yakin ini sudah terbit fajar. Ya. Atau ketika dia sedang berhubungan suami istri, maka hendaknya langsung menyelesaikan. Gitu.
Jadi sudah yakin terbit fajar maka langsung menyelesaikan. Nah, kalau dia tadi tetap mengunyah dan menelan atau dia melanjutkan hubungan sama istrinya, maka puasanya tidak sah. Wa in ibtala ama fi famihi min ta'am muhtaron au istadamal jima' aftara. Maka jika dia kemudian menelan makanannya yang ada di mulutnya tadi dengan sengaja atau dia melanjutkan hubungan sama istrinya, aftara, maka puasanya batal. Ini kalau dia sudah yakin terbit fajar. Sudah yakin terbit fajar tapi dia masa bodoh, lanjut aja. Nah ini batal. Padahal dia sudah yakin. Nah, gitu. Rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol inna bilala yu'adinu bilailin faqul washrabu hatta yu'adinu Ibnu Maktum. Nabi bersabda, sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam, ya, adzan pertama. Jadi zaman Nabi itu ada adzan pertama, ya, sebelum adzan subuh itu yang adzan adalah Bilal. Maka makan dan minumlah sampai Ibnu Maktum adzan. Karena Ibnu Maktum ini adzannya itu pasti pas fajar. Jadi tidak mungkin Ibnu Maktum kok adzan kecuali apa? Sudah fajar. Nah, gitu. Jadi kalau Ibnu Maktum sudah adzan, maka sudah pasti fajar. Karena zaman Nabi ini langsung melihat langit. Kalau zaman sekarang ini kan pakainya hisab. Maka itu hanya perkiraan. Maka tidak bisa mengatakan itu yakin. Ya, lain. Jadi hisab dengan melihat langsung ini beda. Maka dengan hisab yang seperti hitung-hitungan menentukan waktu fajar ini sifatnya bukan yakin. Seperti itu, hanya perkiraan saja untuk kehati-hatian. Nah, maka yang dimaksud orang yakin ini adalah ketika betul-betul dia meyakini waktunya sudah fajar dan dia menyaksikan langsung di alam. Ya, zaman Nabi kan nggak ada jam, nah, lihatnya langsung langit. Nah, Ibnu Maktum ini ketika adzan itu dia pasti ketika sudah fajar, yakin sudah fajar baru adzan. Nah, maka di sini para ulama semua sepakat. Jadi kalau dia sudah masuk di waktu fajar maka hendaknya dia menghentikan makanannya. Kalau sudah terbit fajar maka segala aktivitas makan dihentikan. Tapi di sini ada keringanan, ya, ada keringanan bagi orang yang masih masih memegang gelas di tangannya. Kalau dia mendengar adzan, kok masih ada gelas yang di tangannya, maka dia jangan letakkan gelasnya tapi lanjutkan hajatnya. Ini berdasarkan ya sabda Nabi, idza sami'a ahadukum nida wal ina ala yadihi fala yadhu hatta yaqdi hajatuhu minhu. Ini ada hadis yang seperti ini. Jika kalian mendengar suara adzan, kemudian ada gelas yang masih dipegang di tangannya, maka jangan letakkan sampai dia menuntaskan, menyelesaikan hajatnya. Ini keringanan ya bagi orang yang masih memegang makanan. Nah tadi kok katanya harus dimuntahkan yang di mulut. Nah gimana ini menggabungkan ini? Ada hadis yang bunyinya enggak gini. Ada pendapat tadi kalau sudah masuk fajar, ini kalau udah ada di mulut dimuntahkan. Tapi ada hadis tadi kalau mendengar adzan kok masih pegang gelas, itu lanjutkan saja. Nah ini gimana cara menggabungkan? Ini dipahami oleh ulama. Ketika ini ya inda sami'a ahadukum nida, ini ada yang memahami dua versi. Dipahami secara dohir letterlek, pokoknya adzan masih nyekel panganan ya dipangan gitu, tidak masalah. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini apa mengatakan ini adalah adzan yang dimaksud adzan ketika dia mendengar adzan itu tidak yakin ini sudah terbit fajar. Paham maksudnya? Kadang kan ada belum terbit fajar tapi ada yang adzan. Ya, ini cocok kalau di mungkin tempat kita ini sering sekali ya belum ada waktu fajar belum pasti tapi ada yang adzan. Dikira sudah masuk fajar. Nah, maka kalau kita ragu-ragu dan di tangan kita masih ada makanan, masih ada minuman, maka selesaikan. Tapi jangan tambah. Jangan tambah, cukup keringanannya itu apa? Cukup yang ada di tangan kita.
Jadi tidak boleh nambah lain. Pokoknya yang ada tangannya selesaikan, jangan diletakkan. Gitu. Kalau diletakkan ya kholas, sudah berarti sudah selesai. Ya. Artinya tanduk. Intinya di sini apa? Selesaikan yang ada di tangan kita. Ini kalau memang kita belum yakin ya, sifatnya belum yakin fajar. Ya. Tapi kalau yakin, seyakin-yakinnya sudah terbit fajar, maka tetap kembali kepada kaidah tadi, tetap harus mulai menahan. Ini semua ulama sepakat seperti itu. Adapun tentang keringanan tadi, kita boleh melanjutkan apa yang ada di tangan kita, ini dalam kondisi tadi. Kondisi atau kita ragu-ragu atau ada orang adzan tapi meragukan, belum meyakinkan. Ya. Belum betul-betul belum fajar, tapi dia sudah adzan. Maka dipahami oleh sebagian ulama di sini adalah adzan yang belum terbit fajar, seperti itu. Ya, secara umum kita dimulai menahan makan dan minum ya kalau sudah terbit fajar, sudah jelas. Kulu wasrobu, ya makan dan minum sampai jelas ya benang putih dan benang merah artinya fajar. Kalau sudah fajar ya sudah, jangan makan lagi kan itu. Nah, itu kaidah umumnya seperti itu. Jadi kalau sudah fajar ya jangan makan. Kalau makan batal, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wa yubahu lis-shaim ay yusbiha junuban. Wa taqaddama hadisu Aisyah fi dzalik. Ini yang ke-9 adalah dibolehkannya orang yang berpuasa ini di waktu subuh itu dalam keadaan junub. Sudah tadi kita jelaskan di awal. Ya. Kemudian yang berikutnya wal haid wa nufasa inda in qata'a adda minal lail jasalahuma ta'khirul ghusli ila subah. Orang yang haid dan orang yang nifas, jika darahnya sudah terputus di waktu malam, maka boleh baginya untuk mengakhirkan mandi ketika subuh. Jadi sampai subuh. Dan dia puasanya tetap sah. Jadi dia haid dan berhentinya itu pada malam hari. Misalkan jam 2 atau jam 3 malam sudah berhenti. Maka dia boleh mengakhirkan mandinya itu sampai waktu subuh. Yang penting jangan sampai kehabisan waktu subuh. Karena ketika dia mau sholat subuh wajib mandi dulu. Jadi kewajiban dia mandi untuk melakukan sholat. Dan tidak mengganggu puasanya. Tidak masalah. Dia belum mandi ya dalam keadaan dia berpuasa. Seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang dibolehkan ya di dalam kita berpuasa. Memang di sini ada banyak khilaf dari ulama ya. Macam-macam istilah-istilah yang sebagai dari ulama. Yang penting kita pelajari, kalau kita yakin ini tidak batal ya sudah tidak batal. Seperti itu. Tapi sudah kita pernah pelajari, kalau ngiro-ngiro sendiri ya jangan kan itu. Kira-kira era batal, lanjut. Misalnya gitu. Tapi harus jelas. Ada perbedaan para ulama ini, kita harus pilih yang jelas. Ya, pilih pendapat yang dekat dengan dalil berdasarkan apa yang sudah kita kaji. Ya. Karena memang hukum itu ya hanya satu, tidak bisa kita mengamalkan semuanya. Ya, kecuali kalau memang itu sifatnya adalah afdholiyah, itu memang bisa kita amalkan semua kalau sifatnya afdholiyah. Jadi masalah perbedaan ulama itu ada kalanya ini bukan karena benar salah, tapi karena keutamaan saja. Ya, seperti halnya orang yang sholat itu ketika ruku, ketika sujud ada yang dengkul dulu, ada yang tangan dulu. Ini masalah keutamaan. Termasuk ketika tahiyat menunjukkan jari telunjuk. Ini adalah bukan masalah benar salah, tapi keutamaan. Mana yang lebih utama, mana yang lebih afdol. Semua ulama sepakat ketika tahiyat itu harus mengacungkan jari. Akan tapi ada khilaf. Kapan kan gitu? Di awal, di tengah, atau di akhir, atau kapan? Nah, ini ada khilaf dari para ulama. Nah, ini masalah afdholiyah, keutamaan. Mana yang lebih utama? Nah, ini tidak ada masalah di situ sebetulnya. Nah, adapun kaidah-kaidah umum kita sudah tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, membatalkan puasa.
Kemudian apa yang membatalkan puasa? Berjima membatalkan puasa atau mengeluarkan air mani, baik itu sengaja maupun kalau tidak sengaja, kalau dia mimpi tidak batal. Nah, tapi kalau sengajanya ini baik itu jima dengan istri atau dengan tangan misalkan atau dengan benda-benda lain dan sampai keluar maka batal. Intinya kalau dengan sengaja batal, tapi kalau enggak sengaja tidak batal. Misalkan capek biar kerja kemudian tiba-tiba keluar, ini tidak batal. Dan juga tadi yang hati-hati jangan sampai kita niat membatalkan puasa. Kalau kita niat membatalkan puasa, puasanya bisa batal. Kemudian misalkan kita makan sahur, tapi kita menyangka ini masih malam, ternyata sudah subuh, sudah fajar. Puasanya sah enggak? Puasanya sah. Kenapa puasanya sah? Karena tidak tahu. Dan Allah mengatakan, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Tidak ada dosa bagimu kalau kamu ya tidak tahu kan itu. Tidak ada dosa kalau memang itu kesalahan yang tidak tahu. Ya. Begitu juga dengan ketika orang yang berbuka, dia menyangka sudah maghrib ternyata belum. Maka sah nggak puasanya? Sah karena ya tadi tidak tahu. Dan ini ada dalil yang secara khusus menjelaskan tentang hal ini. Pernah ada para sahabat itu yang berbuka ketika mendung, dikira sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Dan Nabi tidak menyuruh mereka kondok. Kalau memang itu membatalkan, maka Nabi akan perintah dia kondok. Ternyata enggak ada. Maka di sini tidak batal puasanya. Ini yang lebih dekat dengan dalil. Memang di sini soalnya ada yang membatalkan, ada ulama yang membatalkan. Ya, kalau dia dikira maghrib ternyata belum, batal puasanya, wajib kondok. Ini ada ulama yang mengatakan. Tapi itu hanya pendapat. Tapi ada dalil yang lebih jelas yang menyatakan tadi tidak batal, yaitu dalil yang tadi yang ketika mendung. Ketika mendung. Yaitu siapa itu? Asma ya gitu. Asma binti Abu Bakar. Itu yang pernah mengatakan bahwasanya para sahabat itu pernah berbuka dalam keadaan mendung. Kemudian tiba-tiba muncul matahari. Dan Nabi tidak pernah menyuruh mereka untuk kondok. Artinya puasanya sah seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar tetap sah orang yang berbuka atau sahur ternyata tidak sesuai dengan waktu yang diyakini. Seperti itu. Nah, insyaallah ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, hal-hal yang dibolehkan di dalam berpuasa. Mudah-mudahan kita nanti dimudahkan menjalankan puasa Ramadan yang insyaallah tinggal sepekan. Insyaallah, kalau enggak Selasa ya Senin ya. Tapi sebagian kaum muslimin sudah menentukan dari Selasa. Ya, kemungkinan besar ya sama insyaallah. Biasanya sama, ada 2 kali berturut-turut ini sama. Barangkali sama. Kalau sama ya berarti nanti Selasa kita puasa Ramadan, Seninnya berarti sudah tarawih. Adapun kajian untuk seperti ini insyaallah di bulan Ramadan nanti kita libur dulu. Mungkin nanti ada kalau terawih di sini ada kultum-kultum mungkin seperti itu insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.